kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul Post-Harvest Handling of Ethylene Compounds, yang artinya penanganan pasca panen terhadap senyawa etilen. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang latar belakang. Di latar belakang ini kita membahas tentang hubungan dari pasca panen serta etilen dan bagaimana penanganan pasca panen terhadap senyawa etilen. Etilen adalah suatu senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang pada suhu kamar itu akan berbentuk gas. Etilen ini berupa hormon yang sangat berpengaruh dan berperan penting dalam proses respirasi, seperti pada pematangan buah dan sayuran. Respirasi ini berupa proses perombakan atau pemecahan suatu senyawa-senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, dapat juga untuk memproduksi senyawa atau energi lain yang kemudian akan dipergunakan dalam reaksi sintesis. Nah, hasil dari respirasi ini berupa karbon dioksida atau CO2, H2O atau air dan panas. Air yang dihasilkan dari respirasi kemudian akan ditranspirasikan, dan apabila tidak dikendalikan maka akan mempercepat proses kelajuan pada produk bahan pangan tersebut sehingga mempengaruhi pasca panen. Nah, pasca panen adalah suatu tahap atau proses penanganan tanaman segera setelah pemanenan. Nah, di sini kita dapat melihat hubungan dari etilen dan pasca panen, karena etilen itu sangat berperan penting dalam fisiologi pasca panen. Mengapa? Di sini etilen itu dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan. Etilen akan menguntungkan ketika meningkatkan kualitas buah dan sayuran melalui percepatan penyeragaman dalam pematangan buah dan sayuran tersebut sebelum dipasarkan. Nah, kekurangan atau kerugian dari etilen ini apabila etilen itu meningkatkan laju respirasi, karena peningkatan produksi etilen itu akan mempengaruhi bahan pangan tersebut karena akan rentan terhadap patogen serta akan mempercepat perombakan yang tidak diinginkan atau yang mengacu pada penurunan kualitas buah sehingga mempengaruhi pasca panen. Penanganan etilen pasca panen sangat diperlukan agar dapat menghambat atau mengurangi penurunan kualitas dari suatu bahan pangan, agar dapat memenuhi standar perdagangan, agar dapat memperlambat atau mencegah terjadinya perubahan kimiawi yang tidak diinginkan pada bahan pangan, agar dapat mencegah terjadinya kontaminan dari bahan-bahan asing sehingga tidak terjadi kerusakan fisik pada bahan pangan, serta meningkatkan daya tarik dari produk itu tersebut seperti dalam segi warna, rasa maupun aroma. Proses penanganan pasca panen mencakup 6 cara. Yang pertama itu adalah pengeringan, yang kedua itu adalah pendinginan, yang ketiga adalah pembersihan, yang keempat adalah penyortiran, kelima adalah pengemasan, serta yang keenam itu adalah penyimpanan. Baiklah, sampai sini materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu etilen. Nah, etilen ini merupakan senyawa karbon tidak jenuh yang jika pada suhu kamar akan berbentuk gas. Etilen merupakan gas yang dalam kehidupan tanaman ini digolongkan sebagai hormon yang berperan aktif dalam proses pematangan. Etilen ini dapat terbentuk dari buah itu sendiri dan juga dapat berasal dari luar buah itu sendiri. Nah, gas etilen yang berasal dari luar buah ini dapat diperoleh dari hasil pembakaran minyak tanah atau korosen dan juga dari hasil pembakaran batu bara. Nah, pada buah klimaterik ini akan menghasilkan gas etilen lebih banyak dibandingkan buah non-klimaterik. Misalkan pada buah klimaterik seperti pada buah apel akan menghasilkan gas etilen berkisar antara 25 hingga 22.500 mikroliter per liternya. Sedangkan pada buah non-klimaterik seperti pada buah lemon ini hanya akan menghasilkan gas etilen berkisar antara 0,11 hingga 0,17 mikroliter per liternya.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja etilen pada proses pematangan buah. Pada proses pematangan buah, etilen bekerja dengan cara memecah klorofil pada buah muda sehingga buah hanya memiliki kandungan ksantofil dan karoten. Nah, dengan demikian, warna buah yang tadinya hijau atau mengandung klorofil berubah menjadi merah atau jingga. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengaruh etilen terhadap produk pasca panen. Nah, pengaruh yang pertama ialah memacu proses pematangan. Etilen dapat digunakan secara komersil untuk pematangan buah-buah klimaterik. Hal ini memungkinkan buah-buah tropik dapat dipanen pada usia muda untuk pengangkutan jarak jauh yang kemudian dimatangkan dengan etilen selama proses pengangkutan. Buah seperti tomat, mangga, dan pisang dapat matang dengan cepat jika diletakkan dalam ruangan yang beretilen. Contoh lain ialah buah pisang yang telah matang diletakkan pada buah lain menghasilkan cukup banyak etilen untuk memicu proses pematangan buah lain tersebut. Pengaruh yang kedua ialah memperpendek masa simpan. Nah, etilen dapat memperpendek masa simpan organ-organ tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah karena memicu proses senesens dan pematangan. Contoh lain dari pengaruh etilen terhadap produk pasca panen ialah memacu proses degraining. Nah, buah jeruk yang ditanam pada daerah tropis akan berwarna hijau ketika ia matang sempurna di pohon. Akan tetapi, buah jeruk tersebut dapat berubah warna menjadi kuning jika diberi perlakuan gas etilen, dan sayuran dapat berwarna kuning jika diberi perlakuan oleh gas etilen tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip penanganan pasca panen terhadap etilen. Prinsip penanganan pasca panen terhadap etilen yaitu peran etilen yang dihasilkan oleh buah sangat mempengaruhi kecepatan pemasakan buah. Produksi etilen akan dipacu dengan adanya oksigen dan suhu. Kondisi udara semakin banyak dan suhu semakin tinggi akan memacu adanya respirasi yang diantaranya memproduksi gas etilen. Dengan adanya etilen, proses respirasi akan berlangsung cepat dan ikut dalam proses reaksi pemasakan. Semakin matang buah, maka produksi etilen akan semakin menurun. Untuk mengendalikan pemasakan tersebut, maka gas etilen harus segera dikurangi di sekitar kumpulan buah. Untuk mengurangi gas etilen, diantaranya dapat menggunakan zat penyerap gas yaitu menggunakan KMNO4 yang merupakan senyawa oksidatif yang dapat bereaksi dengan baik terhadap etilen dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap penghambatan pematangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penanganan pasca panen terhadap etilen. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pendinginan, di mana pendinginan akan menghambat aktivitas metabolisme dan enzim akan menurun pada suhu rendah sehingga dapat menghambat produksi etilen. Yang kedua, menggunakan bahan kimia seperti kalium permanganat, di mana kalium permanganat akan dijerapkan pada silika gel. Kemudian kalium permanganat akan mengoksidasi etilen membentuk etanol dan aseton. Yang ketiga, menggunakan bahan aktif dan mineral seperti zeolit, tanah liat, dan batu oya dari Jepang. Dan yang terakhir yaitu kondisi penyimpanan atau modifikasi atmosfer, di mana dengan memodifikasi atmosfer dapat menghambat produksi etilen dari buah dengan penurunan konsentrasi oksigen dan peningkatan konsentrasi karbon dioksida maupun penggunaan adsorber etilen yang dapat menunda laju pematangan pada buah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan etilen pada produk pasca panen. Contoh produk pasca panen yang akan saya jelaskan yaitu pisang. Untuk skala ekspor, produsen diminta untuk memanen pisang
pada umur yang optimum, yaitu berkisar 100-115 hari setelah bunganya mekar dengan memodifikasi ruang simpan dan teknik pemeraman, sehingga pematangan pada buah dapat ditunda dan matang pada saat yang diinginkan. Selama proses pematangan, kandungan tanin yang terdapat pada buah pisang mengalami penurunan yang menyebabkan terjadinya perubahan warna kulit pisang dari hijau menjadi kuning. Protopektin yang banyak terkandung pada buah yang masih mentah akan diubah menjadi pektin yang larut selama proses pematangan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tekstur pada buah. Jumlah karbon dioksida yang tinggi dapat menjadi penghambat yang kompetitif dari kerja etilen, sebab gas ini dapat menunda kematangan pada buah dengan menggantikan etilen dari tempat reseptornya. Untuk memperpanjang masa simpan buah yang masih segar, prinsipnya adalah menekan serendah mungkin kegiatan respirasi setelah panen, karena meniadakan respirasi tidak mungkin untuk dilakukan. Penyimpanan dingin juga harus dilakukan pada suhu yang sesuai, karena setiap buah memiliki batas ketahanan yang berbeda terhadap penyimpanan suhu dingin. Misalkan pada buah pisang dengan teknik MAS, jika disimpan pada suhu 14-15 derajat Celcius, maka dapat memperpanjang masa simpan pada pisang selama 26 hari dan akan diperoleh hasil yang memuaskan. Jika pisang disimpan pada suhu kamar, maka masa simpannya hanya akan bertahan selama 4 hari. Penyimpanan di bawah suhu 14 derajat Celcius akan menyebabkan chilling injuring pada pisang.